Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Allah ini. Kita kembali membawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, supaya lewatnya kita dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Di setiap kenyataan hidup yang kami alami, kami tidak kekurangan cinta Tuhan. Dan hadir-Mu memberikan kami semangat, juga kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, yang tentu akan berdampak baik bagi kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yakin ini menjadi kesukacitaan kami dan tentunya menjadi keinginan Allah. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami di dalam menapaki kehidupan saat berkarya, sehingga apa yang kami lakukan selalu mendapat restu Tuhan dan menghadirkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah untuk kami saat ini Tuhan, karena kami percaya firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kami untuk menyatakan kehadiran kami seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tunjukkanlah kemajuanmu juga. Tunjukkanlah kemajuanmu juga. Saudaraku, saya pikir ini sebuah kalimat penyemangat bagi saya dan saudara untuk selalu bersedia melahirkan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, hal-hal yang bermanfaat, berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Tentunya dalam konteks keimanan kita, artinya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, saudaraku, saya pikir ini sangat beralasan. Kenapa demikian? Karena memang dalam setiap proses pembelajaran, baik secara formal ataupun non formal, misalkan lewat proses akademik di sekolah, di kampus, ataupun juga lewat proses pembelajaran tentang pengenalan hidup, baik di gereja, di rumah, di masyarakat. Ini semua selalu disemangati dalam rangka bagaimana manusia yang ada di proses pembelajaran itu mengerti untuk bisa memberdayakan dirinya lewat kekayaan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah supaya apa yang dilahirkan dari dirinya lewat potensi dirinya yang datang dari Allah itu akan memberikan suasana yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Saya pikir ini harapan yang tidak salah. Dan semoga menjadi keinginan semua orang. Kenapa demikian? Karena Tuhan menginginkan, artinya kalau kita bicara keinginan Tuhan, saudaraku, kita tidak bisa bantah dengan spekulasi apapun.
Karena manusia di hadapan Allah hanya menyembah, patuh dan taat. Karena yang selalu kita imani atau kita yakini, apapun yang Tuhan minta dari kita itu tidak ada yang salah. Semua baik. Karena Allah sendiri sudah berfirman, Dia tidak pernah merancangkan malapetaka. Tidak menciptakan kerusuhan, kehancuran dan seterusnya, tapi memberikan damai sejahtera. Jadi kalau ada kerusuhan, ada kehancuran, ada penderitaan, kita bisa katakan itu karena manusia itu sendiri tidak taat kepada Allah, tidak setia kepada Allah. Sehingga situasi kehidupan yang kita alami saudaraku, mari selalu menjadi sebuah perenungan yang kusyuk. Supaya kita bisa melihat di sana bagaimana kita memotivasi diri kita untuk selalu mau melahirkan hal-hal yang lebih baik, yang lebih maju, lebih berkembang. Supaya hidup kita dinamis. Itu tema khotbah kita katakan, tunjukkanlah kemajuanmu juga. Jadi kita diminta oleh Allah untuk tidak menjadi penonton dari orang-orang yang selalu memajukan dirinya lewat karya bakti dirinya. Tapi bagaimana kita juga terlibat dalam konteks yang sama, sama-sama melangkah, sama-sama maju. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku. Kenapa? Karena tidak sedikit orang, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu, senang hanya mau menjadi penonton. Wah, hebat dia ya. Waduh, luar biasa. Kita hanya bisa sebatas memberikan apresiasi, memberikan aplaus kepada orang-orang. Tapi tidak ada dalam keinginan kita bagaimana kemudian kita juga ada di konteks yang sama. Merasa, wah enak banget ya. Kalau kita diberikan pujian dalam rangka untuk kembali menyemangati potensi ada pada kita. Untuk diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita tidak menggali diri kita supaya kita juga mendapatkan hal yang sama. Tapi bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk menjadi penyemangat. Jadi mencari pujian bukan untuk menjadi sombong, tinggi hati, lalu merendahkan orang. Tidak, tapi menjadi penyemangat untuk terus dan terus berkarya. Karena hidup ini ibarat pertandingan saudaraku. Kalau Paulus bilang, dia mau mengakhiri pertandingan dalam hidupnya ini sampai akhir sebagai pemenang. Makanya dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 22 Paulus bilang, kalaupun aku harus hidup, aku harus memberi buah. Buah ini sebuah karya. Buah ini bentuk pengabdian dirinya. Yang berdampak baik tentunya kepada orang lain. Buah yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang dia lakukan dalam kemajuan-kemajuan, bukan kemunduran. Sehingga Paulus dalam memahami ini terus menyemangati dirinya. Tidak pernah berhenti berkarya, kendati pun dia harus dipenjara. Tetap dalam penjara dia berkarya. Apa yang bisa dia lakukan karena dia tahu Tuhan yang akan menyempurnakan. Dan pada akhirnya saudaraku, semua karya Paulus dalam penjara kita masih bisa nikmati hari ini. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Karena tidak sedikit orang selalu bersikap pesimis. Ambil langkah mundur, mengalah. Menjadi sosok yang pasif, bukan proaktif. Sudahlah, kalau hari ini kita gagal lewat semangat yang ada, bukan berarti kita harus lari. Kita mengklaim diri kita tidak ada apa-apanya, tidak. Jadikan kegagalan sebagai cambuk atau semangat untuk lebih baik lagi. Ada bahasa orang bijak, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru awal dari kemajuan untuk memperoleh kemenangan. Kalau kita melihat kegagalan itu sebagai pemicu untuk membangun energi yang lebih lagi, saya yakin kegagalan itu hanya merupakan bagian cerita kecil dari rangkaian perjalanan hidup kita yang panjang. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa kita tidak berarti, kita tidak berguna. Siapapun, walaupun engkau hanya diberikan satu talenta, bagi Tuhan itu penting.
Karyakan. Jangan tunggu ada 5 talenta dulu dari baru engkau mau berkarya. Tidak. Tuhan sudah tentukan. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dalam rangka untuk mengklaim diri tidak berarti. Atau bukan dalam rangka untuk menyembuhkan diri karena lebih daripada yang satu. Tidak. Sama-sama dipanggil oleh Allah untuk bersemangat. Memajukan diri kita. Lewat kualitas diri kita. Saya pikir ini baik saudaraku. Coba kita lihat ayat 14 bagian ada katakan begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai. Kenali dirimu. Apa potensimu. Apa karuniamu. Apa kemampuanmu. Di bidang apa. Berdayakan. Jangan pernah bilang, wah saya tidak mau. Saya tidak bisa. Atau nanti saja. Tunggu dulu. Kita suka sekali mengulur-ngulur waktu. Padahal kita bisa melakukan pada waktu itu. Pernahkah kita bayangkan saudaraku. Dalam mengulur waktu kemudian ternyata kita tidak sampai di waktu itu. Karena Tuhan memanggil kita sebelum sampai di waktu itu. Lakukan dulu. Soal hasil. Bukan urusan kita. Artinya berikan kepada Allah. Kalau lewat semangat di totalitas diri kita. Hanya bisa menghasilkan 4. Tidak memenuhi target untuk mendapat 7. Tuhan akan lihat. Kesungguhan kita. Lalu Tuhan berikan yang 3 dengan cara Tuhan. Sehingga kita mencapai angka 7 yang menjadi target untuk dicapai. Jangan berhenti. Jangan putus semangat. Ini baik sekali saudaraku. Ya. Dikatakan dalam 16. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bayangkan saudaraku. Kalau kita memberdayakan diri kita. Kita terus membuat diri kita maju. Tidak statis tapi dinamis. Dikatakan dalam ayat 16. Bukan saja kita menyelamatkan diri kita. Tapi kita menyelamatkan orang lain. Luar biasa enggak saudaraku? Kalau kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan pernah merasa lelah, letih. Saya selalu bilang sama jemaat. Ya, kita duduk terus juga capek. Kita tidur terus juga capek. Kita hanya tahu makan juga capek. Apa yang tidak capek? Sama juga dengan kita bekerja capek. Itulah konsekuensi hidup. Ada waktunya kita beristirahat. Tapi jangan di waktu bekerja kita ambil untuk beristirahat. Dan di waktu istirahat kita pakai lagi dengan istirahat. Akhirnya kita istirahat terus. Tidak ada kerjanya. Terlalu banyak orang yang malas di hidup ini saudaraku. Nanti kalau dia tidak mendapatkan sesuatu baru dia marah sama Tuhan. Tuhan tidak adil lah. Tuhan tidak sayang dia lah. Padahal dia sendiri yang tidak menyemangati dirinya. 1 Korintus 10:13 saudaraku, dengan tegas Tuhan katakan di sana. Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Kita sendiri yang lebay. Kita menguji diri kita. Bahkan kita menguji Tuhan. Siapa kita mau menguji Tuhan? Begitu hebatkah kita di hadapan Tuhan? Saya mau lihat Tuhan dulu, dia kasih saya enggak ya? Kan Tuhan sudah bilang aku selalu mencintai engkau. Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak bekerja simsalabim. Jadilah tidak. Dia mau kita ada dalam proses untuk menunjukkan kemajuan kita. Menunjukkan kualitas diri kita. Seperti tema khotbah kita katakan. Tunjukkanlah kemajuanmu juga. Tunjukkan kualitas dirimu. Di bidang yang engkau miliki. Yang engkau kuasai. Supaya lewat potensi kita. Di situ nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kita diberkati. Orang lain pun diberkati. Oleh karena kebaikan kita. Selamat membuktikan saudaraku. Percaya Tuhan yang Immanuel menyertai saudara dan saya. Jangan pernah takut dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang. Jika engkau di pihakku. Siapa lawanmu? Tidak ada. Andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan
selalu sumber semangat bagi kita dalam Tuhan. Pasti kita akan bisa melahirkan karya-karya yang terbaik demi untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami lewat firman-Mu di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau berikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus menyadari kalau kami ini orang-orang yang berpotensi, kami ini orang-orang yang memiliki kualitas yang Tuhan berikan sebagai karunia bagi kami. Kami mohon Tuhan, sadarkan kami agar kami bisa berdayakan itu seperti yang Kau inginkan, agar itu juga menjadi baik untuk kami, bahkan baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Allah di sorga, semangati kami terus, agar kami dalam juang hidup ini kami tidak pernah lelah berhenti untuk berkarya, karena kami tahu Tuhan terus memintanya dan Tuhan akan terus memampukan kami, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.